Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 106. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam situasi genting, pasukan Akademi Shrek yang dipimpin Huo Yuhao dan He Chaito melancarkan serangan kejutan ke Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka menggunakan senjata meriam busur silang ilahi untuk menghancurkan sistem pertahanan lawan dengan gelombang ledakan beruntun yang membuat kota utara lumpuh. Sementara itu, Huo Yuhao menyelinap ke kota menggunakan kemampuan es tertingginya untuk membekukan alat pengintai musuh dan menembus penjara air, membebaskan para sandera ahli jiwa yang segera bersiap melakukan perlawanan. Pertempuran pecah di berbagai penjuru kota. He Chaito, Su Sanxi, dan Jing Zian bekerja sama melancarkan serangan dari luar, memanfaatkan alat jiwa canggih dan strategi militer yang terkoordinasi. Benteng medan tempur milik Jing Zian berubah menjadi mesin penghancur yang membuat musuh kocar-kacir. Di sisi lain, para sandera yang telah diselamatkan mulai menyerang balik, mengguncang kekuatan penjaga penjara, dan memaksa musuh kehilangan kendali atas situasi. Setelah menciptakan celah di tembok kota, Huo Yuhao memimpin para sandera melarikan diri menggunakan alat jiwa tipe terbang yang telah disiapkan. Namun, muncul pasukan elit tangan pelindung bangsa yang sangat kuat, dipimpin oleh insinyur jiwa kelas 9. Meski terdesak, Huo Yuhao dan rekannya berhasil mengelabui musuh dan mengarahkan para sandera ke pelabuhan untuk dievakuasi. Di tengah kekacauan, Ma Xiaotao yang awalnya marah karena gagal menjaga penjara akhirnya menyadari bahwa kekacauan tersebut memberi waktu penting bagi tim Shrek untuk menyelamatkan para tawanan. Dalam kekacauan yang belum mereda, sosok misterius Wu Yu muncul membawa dendam atas kematian saudara kembarnya. Ia dan legiun tiran jahat menuju kota, menambah ketegangan. Sementara itu, Huo Yuhao diam-diam masih berada di kota matahari terbit bersama Nan Qiuqiu yang menyelinap ke tempat ibunya ditawan untuk menyelesaikan misi terakhir, menyelamatkan Nan Suisui. Dengan dukungan berbagai sekte besar dan strategi jitu, operasi penyelamatan ini menjadi pukulan telak bagi Kekaisaran Matahari Bulan dan langkah penting menuju kebebasan para sandera. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu membagi tugas. Ia akan mengatasi dua roh jahat di dalam ruangan, sementara Qiuqiu menghadapi dua leluhur jiwa di halaman. Ketegangan meningkat saat Nan Qiuqiu melihat sosok musuh yang mengeluarkan bau busuk dan asap hijau. Ia tetap waspada menunggu sinyal dari Yuhao. Di dalam rumah, dua tuan roh jahat sedang mabuk dan asyik bercanda. Namun, dalam sekejap, mereka dibunuh oleh Yuhao tanpa sempat melawan. Setelah keadaan aman, Yuhao memberi sinyal dan membuka jalan menuju ruang bawah tanah tempat Nan Suisui ditawan. Yang mengejutkan, ruang penahanan itu tampak seperti kamar mewah. Nan Suisui duduk di sana dalam keadaan menyedihkan, hanya terikat oleh rantai perak. Nan Qiuqiu langsung memeluk ibunya dan mencoba melepaskan rantai, namun gagal karena rantai itu sangat kuat. Nan Suisui menjelaskan bahwa dirinya tidak disakiti secara fisik oleh penculiknya, seorang mantan saingan cinta di masa muda yang kini menjadi penguasa roh jahat. Ia hanya ditahan dan dirawat dengan cara yang menyakitkan secara emosional. Huo Yuhao kemudian turun tangan. Dengan kekuatan uniknya, ia memotong rantai perak itu dengan mudah menggunakan cahaya hijau giok dari telapak tangannya, membebaskan Suisui sepenuhnya. Namun tetap saja ancaman dari Wu Yu dan pasukan jahat masih membayangi mereka. Huo Yuhao mengeluarkan obat penawar dan menyerahkannya pada Nan Qiuqiu untuk diberikan kepada ibunya, Nan Suisui. Kekuatan spiritual sang ibu telah dibatasi oleh racun mematikan, serbuk penghapus jiwa, dan hanya dengan obat ini ia memiliki harapan untuk pulih. Setelah obat itu diminumkan, Nan Suisui mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Tanpa membuang waktu, ia menyuruh mereka segera pergi dari tempat tersebut. Nan Qiuqiu membopong ibunya dan melompat keluar dari ruang bawah tanah dengan Huo Yuhao mengikuti dari belakang. Mereka menyadari bahwa pelarian dari kota tidak akan mudah. Kota matahari terbit berada di bawah pengawasan ketat kekaisaran.
dengan pasukan dan alat pengintai udara tersebar di seluruh penjuru. Meski begitu, Huo Yuhao merasa lega karena berhasil menyelamatkan Nan Sui Sui. Satu-satunya harapan mereka kini adalah bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk menyelinap keluar kota. Dengan kekuatan spiritual yang nyaris habis setelah banyak pertempuran, Huo Yuhao memutuskan untuk kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di sana masih ada Feng Ling, dan meskipun tempat itu dekat dengan bagian selatan kota, mereka berharap keberadaan mereka belum terungkap. Nan Qiuqiu mengikuti tanpa protes. Keberhasilan misi penyelamatan telah mengubah pandangannya terhadap Huo Yuhao. Ia kini menyimpan rasa hormat yang dalam, bahkan rasa kagum kepada pria muda yang telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang kuat dan andal. Sementara itu, Nan Sui Sui diam dalam gendongan putrinya. Obat mulai bekerja, dan ia perlahan-lahan mulai mengumpulkan kembali kekuatan jiwanya. Di tengah kondisi kota yang genting, memulihkan kekuatannya adalah prioritas utama. Kondisi kota sangat menegangkan. Tentara berpatroli di setiap sudut jalan, menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan warga tetap di rumah. Sementara alat pengintai udara melayang-layang di langit. Huo Yuhao memimpin dengan tenang, menggunakan kekuatan tiruannya untuk melewati para penjaga tanpa diketahui. Ketika mereka mendekati hotel, Huo Yuhao merasakan firasat aneh. Mata takdir miliknya bergetar, seolah memberi peringatan. Ia segera memperluas deteksi spiritualnya, tetapi tidak menemukan hal mencurigakan. Meski begitu, ia tetap berhati-hati dan memutuskan untuk masuk ke hotel dengan menyelinap melalui tembok. Dengan cepat, mereka menuju kamar Feng Ling. Pria itu masih di sana, tampak tidak sadar di tempat tidur. Nan Qiuqiu menyarankan untuk menyelamatkannya lebih dulu, tetapi Huo Yuhao tampak terganggu oleh kegelisahan batinnya. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang sangat kuat menyerangnya. Ia menarik Nan Qiuqiu dan membawa mereka semua keluar kamar, bahkan sebelum Nan Sui Sui sempat diturunkan dari gendongan. Ledakan dahsyat mengguncang bangunan di belakang mereka. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Gelombang kejut menghantam mereka dari belakang. Dalam kekacauan itu, Huo Yuhao segera mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya, membawa Nan Qiuqiu dan ibunya naik ke langit melalui lubang yang ia buat di langit-langit. Namun di udara, mereka disambut oleh cahaya besar dan tekanan spiritual yang sangat kuat. Mereka telah dikepung. Huo Yuhao melepaskan berbagai kemampuan pelindungnya, termasuk domain interferensi spiritual, imitasi, dan penghalang tak terkalahkan. Mereka berusaha menerobos kepungan dengan kecepatan penuh. Namun, suara serak dan dingin menghentikan langkah mereka. Kembalilah, kata suara itu. Sebuah kekuatan besar menghentikan penerbangan mereka. Huo Yuhao tahu, jika ia gagal menembusnya, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ia melancarkan serangan kuat, tinju kenangan, tinju yang mengandung kenangan dan kerinduan mendalam. Serangan itu memunculkan cahaya putih dan mengguncang penghalang. Di luar sana, seorang pria muncul, penatua ketiga dari gereja Roh Kudus, mantan kekasih Nan Sui Sui yang juga menculiknya. Tak lama, penatua keempat juga muncul, bersama sekelompok insinyur jiwa berpakaian hitam. Mereka terjebak dalam skenario yang dirancang dengan cermat. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Alat jiwa yang disusun rapi siap menghancurkan mereka kapan saja. Penatua ketiga menyindir dengan pahit, memuji keberanian dan kecerdasan Huo Yuhao, tapi menegaskan bahwa semua itu sia-sia. Pandangannya tertuju pada Nan Sui Sui dan putrinya. Dengan obsesi yang menakutkan, ia menolak untuk membiarkan Sui Sui pergi dan berniat menjadikan mereka berdua sebagai miliknya. Kemudian, sosok lain muncul, Wu Yu, saudara kembar dari musuh yang pernah dibunuh Yu Hao. Wajahnya menyiratkan dendam yang dalam. Ia menuduh Huo Yuhao membunuh saudara perempuannya. Dengan suara getir, Huo Yuhao mengakui hal itu. Ia menjelaskan bahwa kematian saudarinya adalah pembebasan dari penderitaan akibat kekuatan kutukan mereka, roh pembalasan. Kematian itu bukan tindakan kejam, tapi pelepasan. Namun, kata-katanya tidak meredakan kebencian Wu Yu. Dikelilingi oleh dua setan doulo jahat, ratusan insinyur jiwa tingkat tinggi, dan alat-alat jiwa mematikan, Huo Yuhao menyadari betapa tak mungkinnya keluar dari jebakan ini. Bahkan dengan semua kekuatannya, kini ia hanya bisa merasakan keputusasaan yang dalam. Huo Yuhao mulai berbicara, matanya memancarkan cahaya terang, dan di hadapan Wu Yu, sebuah citra jelas mulai terbentuk.
Citra itu bukan sembarang gambar. Itu adalah manifestasi dari kemampuan imitasi Huo Yuhao yang luar biasa. Ia menampilkan jurus legendaris telapak Haodong, teknik telapak tangan yang konon akan abadi, dengan kekuatan yang bahkan mampu menggetarkan langit dan bumi. Cuaca tiba-tiba berubah, seolah merespon kekuatan besar yang dilepaskan. Bahkan Penatua ketiga yang biasanya tak tergoyahkan, terlihat terguncang oleh kekuatan itu. Dalam sekejap, Wu Yun yang sebelumnya dipenuhi amarah kini menunjukkan senyum damai. Setelah terkena serangan telapak Haodong, matanya yang semula merah menyala berubah jernih. Ia meninggal dunia bukan sebagai sosok penuh dendam, melainkan sebagai wanita yang akhirnya merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Wu Yu yang menyaksikan adegan itu terpaku dan tak mampu berkata-kata. Suara Wu Yun menggema lembut di malam yang sunyi. Ia mengenang masa lalunya yang kelam, tentang kehilangan orang tuanya, tentang pengkhianatan dan kekerasan yang ia alami sejak kecil. Ia menceritakan bagaimana kebencian menjadi satu-satunya bahan bakar untuk bertahan hidup dan menumbuhkan kekuatan roh balas dendam dalam dirinya. Namun kini, ia telah dibebaskan. Ia mengakui bahwa cinta yang terpancar dari Huo Yuhao, bahkan kepada orang asing, telah menyentuh dan membersihkan jiwanya. Ia merasa damai, merasa dicintai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa utuh. Kata-kata Wu Yun mengguncang hati banyak orang yang mendengarnya, termasuk para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Tiran Bermata Iblis. Tapi yang paling terpukul adalah Wu Yu, adiknya sendiri. Ia menggigil, bergumam lirih memanggil kakaknya dengan suara penuh kehilangan dan keputusasaan. Namun situasi segera berubah drastis. Penatua ketiga yang tak ingin membiarkan mereka kabur, melepaskan serangan mematikan. Dari lengannya melesat naga petir biru kehitaman yang menjaring langit dengan kilatan mematikan. Huo Yuhao bersama Nan Ciu Ciu dan Nan Sui Sui yang sempat menghilang dipaksa muncul kembali tak jauh dari tempat sebelumnya. Tubuh Huo Yuhao mati rasa akibat kekuatan luar biasa itu. Ia menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya, seorang raja roh dengan 6 cincin jiwa, dan musuhnya yang merupakan insinyur jiwa kelas 9, serta gelar Doulo. Kesenjangan mereka terlalu jauh. Ia juga sadar bahwa musuhnya tidak berniat membunuh mereka, melainkan menangkap mereka hidup-hidup, mungkin karena keberadaan Nan Ciu Ciu dan Nan Sui Sui. Wu Yu pun menyatakan niat kejamnya. Ia ingin Huo Yuhao dijadikan boneka manusia, disiksa setiap hari sebagai pembalasan atas kematian kakaknya. Kata-kata itu mengguncang hati Huo Yuhao. Ia tidak takut mati, tapi hidup dalam siksaan seperti itu lebih buruk dari kematian. Ia memutuskan bahwa bagaimanapun caranya, ia harus melarikan diri. Ia menatap ke langit timur laut dan membayangkan Wang Dong'er, seseorang yang sangat ia rindukan. Dengan hati yang penuh kerinduan dan putus asa, ia membulatkan tekad. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dalam penawanan. Dari tubuhnya memancar cahaya keemasan yang kuat, seolah menyinari seluruh kegelapan di sekitarnya. Perubahan ini membuat para penatua dan Wu Yu segera waspada. Mereka mundur sejenak, menyadari bahwa tekad Huo Yuhao bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Di usianya yang masih muda, tekad dan kekuatan spiritualnya melampaui kebanyakan manusia. Tiba-tiba, dari arah timur, cahaya keemasan lain muncul, lebih terang, lebih dominan seperti matahari yang terbit. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan pun bereaksi cepat. Mereka melepaskan jaring energi biru dari alat-alat jiwa mereka yang canggih untuk menghadang cahaya keemasan itu. Formasi pertempuran dibentuk, senjata berat disiapkan. Namun ketika cahaya keemasan itu menyentuh jaring biru, tidak terdengar ledakan. Cahaya itu menghilang perlahan, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tersebar di langit. Semua orang terdiam. Cahaya itu datang dengan kekuatan luar biasa, namun menghilang begitu saja, meninggalkan tanda tanya besar di tengah keheningan yang menggantung di udara. Penatua ketiga segera menyadari situasi genting ini dan memerintahkan tindakan balasan. Namun ia harus tetap menjaga posisinya dan menghadang Huo Yuhao serta dua sekutunya. Penatua keempat pun melangkah maju untuk menghadapi cahaya emas tersebut. Dengan kekuatan titel Doulo-nya, ia memanggil 9 cincin jiwanya, 2 kuning, 3 ungu dan 4 hitam, serta menyelimuti dirinya dalam kabut hitam yang kental dan mencekam. Kabut itu turun dan menyentuh tanah, memancarkan aura tajam meski terlihat lembut.
Tiba-tiba, terdengar denting logam yang menggema saat kabut tersebut bertabrakan dengan cahaya emas. Sosok bersinar dari dalam cahaya perlahan muncul dan berdiri tegak di hadapan semua orang. Sosok itu memukau siapapun yang melihatnya. Seorang gadis dengan rambut biru tua bergelombang yang menjuntai indah. Wajahnya diselimuti lapisan es yang memperkuat aura misteriusnya, dan tubuhnya dikelilingi oleh ilusi naga emas. Di tangannya, ia memegang tombak panjang bermata dua yang menunjuk ke langit. Meskipun ia tidak bergerak, kehadirannya begitu agung dan mempesona. Seolah ia adalah makhluk surgawi yang turun ke dunia. Tatapannya tertuju pada Huo Yuhao yang tengah terjebak dalam jaring petir milik Penatua ketiga. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 106. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.